Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Maulana Putra dengan NPM 06 2020 107278. Jadi video ini saya buat untuk mengerjakan tugas pendahuluan pertemuan ketiga jaringan komputer, lebih tepatnya modul kelima, yaitu tentang DNS server. Oke, jadi kita langsung aja ke Oracle VirtualBox-nya. Ya, kebetulan saya udah buka untuk servernya. Untuk Ubuntu server saya pakai Ubuntu server juga, jadi ini saya juga udah masuk ke root. Untuk mempersingkat waktu, sebenarnya udah apa itu namanya, udah mengkonfigurasi, jadi saya cuman menjelaskan sedikit saja. Oke, step pertama yaitu kita cek IP nya dulu. IP yang dimau adalah 192.168.1.1. Jadi kita udah setting IP nya ke 192.168.1.1. Oke, lalu kita clear. Terus langkah kedua adalah kita masuk, sebelum itu kita install apt get install bin 9 nya. Nah, berhubung saya udah nginstal bin 9 nya di sini, jadi gak perlu ada pembaruan. Jadi kalau misal belum install, silahkan diinstal, mungkin waktunya agak lama. Terus kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu kita ketikkan nano etc bin name on local. Nah, di sini sudah saya tulis. Jadi pertama-tama zone-nya kita isi jarcom.com, lalu type-nya itu master, dan untuk filenya ini mau ditaruh di mana. Nah, filenya ini nantinya akan ditaruh di etc bin db jarcom-nya. Itu untuk zone jarcom.com. Terus yang kedua adalah zone 1.168.192.in strip address.arpa, dan di sini type-nya juga master, sedangkan filenya itu masuk ke bin db.192. jadi ini punyanya db jarcom. Terus di sini adalah IP-nya, ini search-nya nanti, dan ini adalah name servernya. Oke, kita exit dulu, kita clear. Terus langkah selanjutnya adalah kita copy etc bin kita bin db.local ke etc bin slash bin slash db.jarcom. Jadi sebenarnya file asli itu ada di db lokal. Jadi misal ini nggak saya copy ya, misal kita cat etc bin db.local di sini, coba kita enter. Nah, isinya itu dia itu yang pada bagian atas sendiri itu localhost, rootnya juga localhost itu. Lalu kita cat lalu file yang ada di db lokal ini nantinya akan dipindah ke db jarcom, di copy di cp, jadi cp etc bin db.local terus etc bin db.jarcom. Nah, berhubung saya udah ngopi, kita coba lihat dulu isi dari etc bin db.jarcom. Nah, di sini ada isinya ya. Terus kita clear, terus kita akan dc bin slash db.jarcom. Nah, awalnya itu kan dia pakai localhost, yang di sini dia pakai localhost, lalu diganti dengan zone yang telah kita buat tadi, yaitu jarcom.com, dan rootnya juga diganti jarcom.com. Lalu pada bagian ini
juga diganti jarcom.com karena awalnya ada localhost, dan untuk yang bawahnya kita setting kayak gini, add in a alamat IP dari IP servernya tadi, terus www in a alamat IP dari servernya tadi juga, terus mainnya juga ke server. Kalau udah kita exit, terus kita clear. Langkah selanjutnya adalah kita kopikan DB 127 ke DB 192. Jadi kalau misal penasaran dengan isi dari 127, kita bisa gini, kita enter. Nah, isinya adalah localhost, root localhost, dan serialnya 1. Terus yang pada bagian bawah itu kan localhost, terus 1.00 in ptr localhost. Nanti itu kita akan ubah. Jadi file yang dari db127 nanti di copy ke db192. Berhubung saya udah konfigurasi, kita coba cat, kita klik nano aja, nano etc bin db.192, kita enter. Nah, pada bagian ini tadi awalnya kan localhost, lalu dirubah dari jarcom.com, dan rootnya itu juga dirubah dari jarcom.com. Nah, di sini pada bagian ini awalnya tadi adalah localhost, dan lalu di sini diganti jadi www titik, dan yang di sini yang nomor 1 ini awalnya kan 1.00 dirubah jadi 1 doang, 1 aja gitu. Terus in ptr, lalu domainnya www.jarcom.com. Nah, lalu kita udah exit, kita clear lagi, dan langkah selanjutnya adalah kita masuk ke resolve, file resolve. Jadi kita bisa tekan nano etc resolve.conf, kita enter. Nah, di sini source-nya itu diganti dengan jarcom.com, name servernya diganti dengan 192.168.1.1. awalnya ini nggak ada apa-apa, jadi ditambahi sendiri sini. Oke, kita exit, kita clear lagi. Habis itu kita cek server dengan perintah ns lookup. Oh sebentar, kita restart terlebih dahulu. Jadi kita etc bin salah, etc ini .d bin 9 restart, kita enter. Nah, di sini udah restart ya. Terus kita clear juga. Dari sini kita ns lookup, bisa klik enter kayak gini. Habis itu kita ketikkan perintahnya. Selanjutnya itu yang pertama adalah 192.168.1.1. Kita klik enter. Kalau nggak ada error berarti bisa. Jadi di sini berjalan dengan baik, nggak ada yang error. Terus yang kedua adalah kita ketikkan ke www.jarcom.com domainnya, terus kita klik enter. Apakah bisa? Ya bisa, nggak ada masalah di sini. Servernya ada, addressnya ada, name-nya ada, addressnya dari server juga ada. Terus yang terakhir adalah kita nyoba mail.jarcom.com, kita enter. Nah, di sini juga bisa. Langkah terakhir adalah kita melakukan ping dari DNS, ping DNS dari kliennya. Nah, berhubung ini adalah miliknya server, jadi kita buka klien terlebih dahulu. Nah, di sini untuk klien kita. Oh ya, pastikan kalian udah mengkonfigurasi DHCP server antara Ubuntu servernya dengan Ubuntu kliennya agar bisa terhubung. Jadi harus ada konfigurasi DHCP. Nah, dulu aja. Oke. Oke, udah login ya. Kita coba login. Habis itu kita masuk ke user root. Coba kita cek IP-nya dulu. Di sini ya, di sini udah minjem alamat IP dari
server. Nah, yang kita lakukan adalah kita coba ping ke domain ya, yaitu jarcom.com. Apakah bisa? Ya, harusnya bisa. Jadi di sini nggak ada yang error untuk server kliennya. Coba kita ns lookup sini jarcom www.jarcom.com. Nah, di sini juga nggak ada yang error. Jadi untuk ping juga nggak ada yang error, untuk ns lookup pun juga nggak ada yang error. Jadi DNS servernya bisa dikatakan berhasil dan berjalan dengan lancar. Oke, itu untuk modul 5 nya DNS server. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang salah. Sekian, kita lanjut ke modul 4 nya nanti. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke modul 6 ya. Modul 6, kayaknya tadi saya salah ngomong. Ya, kita lanjut ke modul 6. Jadi kita masuk ke Ubuntu server. Ubuntu kliennya di sini nggak digunakan ya. Kita nanti akan menggunakan klien desktop. Jadi di modul 6 itu tentang web server. Oke. Di pertama-tama yang diperlukan adalah kita install apt get install Hinge. Terlebih dahulu, terus kita enter. Nah, berhubung saya udah install, jadi nggak perlu install lagi. Terus yang kedua adalah apt get install MySQL servernya. Kita enter. Juga udah diinstal biar nggak terlalu lama. Terus kita apt get install dua itu apa? Nah, jadi kita start dulu ya Hinge-nya. Jadi cara startnya adalah etc ini.d Hinge start. Kita enter. Nah, berarti dia udah start ya. Lalu yang kedua adalah apt get install php/fpm php/fpm kayak gini. Kita enter. Nah, berhubung udah install, kita lanjut ke penginstalan yang selanjutnya. Langkah ke-7 itu agak panjang, jadi saya nggak terlalu hafal sintaksnya. Saya udah tulis di notepad yang nomor 7 ini. Ini kelihatannya kayak kelihatan ya. Oke. Sebentar. Ini terus ini. Nah, kita apt get install php mysql php tool php gd php intl php php 5 sebentar saya slash 5 gick 5 gick terus php imap ini nggak kelihatan. Di situ php imap. Habis itu di bagian sini itu php mjr pt mycrypt ya, mycrypt. Terus php memcache, php base file, php
kode php snm php dd php xml/rbc, enter. Oke, berarti saya sebelumnya udah install, jadi nggak perlu ada yang diinstal lagi. Terus kita clear. Langkah selanjutnya adalah kita masuk ke konfigurasi edit dengan mengetikkan nano etc php 7 flash, habis itu fpm flash full d www.com, kita enter. Nah, kita scroll ke bawah, terus bentar, kayaknya kelewatan ya. Ke atas lagi, bagian listen ya. Coba kita lihat bagian sini. Nah, di sini ya, ketemu ya. Di sini, nah sebenarnya ini nggak ada. Lalu kita tambahkan sendiri listen sama dengan 127.0.0.1.2.9000. Kalau udah, kita exit, lalu coba kita clear terlebih dahulu, terus kita reload fpm nya. Jadi kita etc init.d slash php php 7, dia langsung ke reload. Nah, dia udah berhasil reload. Habis itu kita edit file etc nya dengan matikan nano etc wings sites available, habis itu default, kita enter. Nah, di sini pada bagian ini root, nah ini mulai dari ini root var www.html, locationnya awalnya itu pakai tanda pagar. Nah, ini dihapus pagarnya. Terus yang bagian ini juga, yang location yang bagian ini awalnya dikasih tanda pagar, ya pagarnya dihapus ya. Terus kita tambahkan input di sini, pagar awalnya ada pagar. Nah, terus kita hapus. Nah, di sini sebenarnya nggak ada, terus kita tambah sendiri. Jadi udah saya tambah jadi pas cgi underscore split underscore pet underscore info, terus ya seperti ini sesuai yang ada di modul. Dan selebihnya kita ini jangan lupa yang ini juga tanda pagarnya dihapus. Nah, lainnya pakai tanda pagar juga. Nah, di sini tanda pagarnya juga harus hilang ya di location yang terakhir ini. Nah, kalau udah, kita Ctrl X, lalu kita reload inch-nya dengan mengetikkan etc etc init.d, lalu inch reload. Nah, dia berhasil ya. Terus kita clear. Habis itu kita masuk ke edit file php nya. Jadi dengan nano etc php 7
habis itu fpm, habis itu php dot ini, kita enter. Nah ini kan banyak sekali, yang harus dicari adalah cgi underscore fix. Jadi kita kontrol W tulis cgi underscore fix. Nah nggak ada, berarti coba kita cgi aja ya. Sini ada, kita bawa bentar ini kayaknya cgi titik. Kita kontrol W cgi titik fix underscore pet info, kita enter. Nah pada bagian ini awalnya ini 1, terus kita harus beri 0, jadi sama dengan 0. Jadi awalnya ini kan 1, terus kita 0 kan gini, kayak gitu. Itu kita exit, terus kita clear. Nah kalau udah kan langkah selanjutnya itu disuruh install Gedit ya. Install Geditnya itu pada Ubuntu client yang desktopnya. Jadi ini kita silang dulu, kebetulan saya kita masuk ke ini udah desktop client 1, kita jalankan. Oke udah ya, kita udah masuk. Kita coba klik open terminal, kita sudo main terlebih dahulu. Oke, ini kita kayak kita coba apt get, apa itu tadi, install Geditnya ya, apt get install get kayak gini, kita enter. Nah berhubung saya udah install, kita lanjut ke Gedit usr. Jadi kayak gini, Gedit kita klik dulu aja biar ya. Gedit usr slash share habis itu links html info.php. Kelihatannya ada yang salah, dan kita coba sih, kita Gedit kayak gini kan. Nah, terus kita masuk ke usr share, nah kayak gini, terus masukkan links. Nah html info.php. nah info php udah ada isinya ya.
Jangan lupa untuk di save, lalu kita masuk ke Firefox nya. Nah, lalu kita bisa ketikkan domainnya tadi. Kita bisa ketikkan domainnya tadi. Kita jarcom kayak gini, kita enter. Nah, ada welcome to Wings, berarti udah sukses and working. Terkonfigurasi is required. Jadi udah sukses untuk Wings-nya. Jadi itulah kurang lebihnya di mode 6. Kalau ada yang kurang, ada yang salah, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.